Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Nuzulul Quran, yang beranggotakan dengan saya sendiri, Rahmia Ummatul Hasanah, dan rekan saya, Rani Fitria, dan juga Ulfa Nugra Azkia. A. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi atau bahasa, Al-Quran berarti bacaan karena makna tersebut diambil dari kata qoro'ah, yaitu bentuk masdar dari kata qoro'. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran sudah banyak diberikan pengertian oleh mufasir. Ali As-Soboni menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf. Diriwayatkan secara mutawatir menjadi ibadah bagi yang membacanya, diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. B. Fenomena wahyu. Wahyu secara etimologi atau bahasa berarti petunjuk yang diberikan dengan cepat. Cepat artinya dating secara langsung ke dalam jiwa tanpa didahului jalan pikiran dan tidak diketahui oleh seorang pun. Yang pertama, ilham yang sudah merupakan fitrah bagi manusia, sebagaimana wahyu yang diberikan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, ilham yang merupakan wazirah atau insting bagi binatang, sebagaimana petunjuk yang diberikan kepada lebah. Yang ketiga, suatu isyarat yang diberikan dengan cepat melalui tanda dan kode, sebagaimana firman Allah kepada Nabi Zakaria. Yang keempat, godaan dan hiasan kejahatan yang dilakukan oleh setan pada diri manusia. Dan yang kelima, berupa perintah Allah kepada para malaikatnya. Cara penurunan wahyu: 1. Melalui perantara malaikat. Wahyu yang diturunkan dengan cara ini terkenal ada dua, yaitu yang pertama, Jibril menampakkan wajahnya dan bentuknya yang asli. Cara seperti ini terjadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, Jibril menyamar seperti seorang laki-laki yang berjubah putih. Misalnya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu tentang iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, tanpa perantara malaikat atau langsung melalui mimpi yang benar, misalnya ketika turun wahyu terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 3. C. Pengertian nuzulul Quran. Lafaz nuzul secara bahasa berarti menetap di suatu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kata kerjanya adalah nazala, yang artinya dia telah turun atau dia menjadi tetamu. Pengertian nuzulul Quran secara istilah adalah peristiwa diturunkannya wahyu Allah SWT atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam secara bertahap. Nuzulul Quran yang secara harfiah berarti turunnya Al-Quran adalah istilah yang merujuk kepada peristiwa penting penurunan wahyu Allah pertama kepada Nabi dan Rasul terakhir agama Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Menurut alim ulama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahapan. Pertama, diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Yang kedua, ke Bait Al-Izzah langit dunia. Yang ketiga, kemudian baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur dengan keperluan yang ada dan kasus-kasus yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim. Menurut pendapat yang terkuat dan riwayat yang sahih, firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, firman-Nya di surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar atau manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum pernah ia ketahui. Penurunan surat pertama ini merupakan peristiwa yang bersejarah yang terjadi pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari usia Nabi Muhammad SAW, atau 13 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Bertetapan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi, malam pertama kali Al-Quran diturunkan ini disebut Al-Quran sendiri dengan Lailatul Qadar
atau malam kemuliaan, dan Lailatul Mubarakah atau malam yang diberkahi. Masing-masing dari kedua nama-nama tersebut terdapat surat Al-Qadar ayat 1. Pada permulaan Islam yang waktu itu jumlah kaum muslim masih sangat terbatas. Di samping itu mereka yang sudah berjumlah sedikit tersebut masih harus mengalami sebagai macam pemberitaan dari pihak kaum musyrik Quraisy, sehingga tidak ada kesempatan untuk membuat catatan-catatan turunnya Al-Quran secara kronologis dan satu persatu secara berurutan. Menurut riwayat yang terkuat, ayat Al-Quran terakhir sekali diturunkan adalah ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku rela Islam adalah agama untukmu. Menurut riwayat di atas, ayat terakhir tersebut diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang wukuf di Arafah dalam rangka melaksanakan ibadah haji terakhir Haji Wada pada hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah atau tahun ke-63 dari usia beliau 81. Malam setelah itu Nabi pun wafat. D. Periodisasi turunnya Al-Quran. Masa turunnya Al-Quran yang dimulai dari tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga akhir turunnya ayat pada 19 Zulhijjah tahun ke-63 dari usia beliau tidak kurang dari 22 tahun 2 bulan 22 hari. Masa ini kemudian dibagi oleh para ulama menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima ayat-ayat Al-Quran pada 17 Ramadan pada 41 dari kelahiran beliau hingga awal Rabiul Awal ke-54 dari kelahiran beliau, yaitu sewaktu beliau akan berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Periode Madinah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah dan menetap di sana sampai dengan turunnya ayat terakhir pada 9 Zulhijjah tahun ke-10 dari kelahiran beliau. Dengan demikian, periode Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari dan periode Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Hikmah-hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, menetapkan hati Rasulullah. 2. Untuk melemahkan lawan-lawan atau mukjizat. Yang ketiga, mudah dipahami dan dihafali. Yang keempat, sesuai dengan lalu lintas peristiwa atau kejadian. Dan yang terakhir, menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah yang Maha Bijaksana. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.